Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2. Saya Erliana Puspadwi Cahya dengan NIM 06. Saya Dewi Yuliana NIM 53. Saya Nabila Diaputua dengan NIM 23. Saya Anda Berunjana dari NIM 27. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil rancangan praktikum kami dengan judul Pengaruh Konsentrasi Larutan Garam pada Daging Ikan Air Tawar. Selamat menyaksikan! Adapun tujuan praktikum kali ini, yang pertama menganalisis proses osmosis pada daging ikan air tawar, yang kedua membandingkan pengaruh konsentrasi larutan garam terhadap massa daging ikan air tawar, yang ketiga menganalisis pengaruh konsentrasi larutan garam terhadap tekstur daging ikan air tawar. Selanjutnya, rumusan masalah yang telah kami susun. Yang pertama, bagaimana proses osmosis pada daging ikan air tawar. Yang kedua, bagaimana pengaruh konsentrasi larutan garam terhadap massa daging ikan air tawar. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh konsentrasi larutan garam terhadap tekstur daging ikan air tawar. Hipotesis pada praktikum kali ini, yang pertama, ikan air tawar memiliki kandungan garam yang lebih tinggi daripada lingkungannya, sehingga akan terjadi proses osmosis pada tubuh ikan untuk mencapai titik keseimbangan. Proses osmosis yang terjadi yakni air akan masuk ke dalam daging ikan dan akan mempengaruhi massa dan tekstur pada daging tersebut. Ketika konsentrasi larutan diubah, maka air pada daging ikan akan keluar ke lingkungannya. Yang kedua, semakin tinggi konsentrasi larutan akan menyebabkan kandungan air pada daging ikan menurun, sehingga massa pada daging ikan akan berkurang. Sebaliknya, semakin rendah konsentrasi larutan akan menyebabkan kandungan air pada tubuh ikan meningkat, pada daging ikan meningkat, sehingga akan menyebabkan massa pada daging ikan bertambah. Yang ketiga, kenaikan konsentrasi larutan garam akan menyebabkan terjadinya penarikan air dari jaringan ikan. Semakin tinggi konsentrasi larutan garam, maka tekstur dari daging ikan akan semakin padat karena kadar air yang rendah. Sebaliknya, semakin rendah konsentrasi larutan garam, maka akan menyebabkan daging ikan semakin kenyal karena kadar air yang bertambah. Transportasi zat melalui membran dapat terjadi melalui dua cara, yaitu transportasi secara aktif dan juga pasif. Transportasi secara aktif merupakan suatu proses perpindahan zat dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi dengan bantuan sel. Sedangkan transportasi pasif seperti osmosis merupakan suatu proses perpindahan zat dari konsentrasi yang lebih encer ke konsentrasi yang lebih pekat. Sedangkan difusi merupakan suatu proses perpindahan molekul atau zat dari konsentrasi terlalu tinggi ke konsentrasi terlalu rendah. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu pisau, timbangan, gelas beker 500 ml, gelas plastik, stopwatch, penggaris, dan bahan yang digunakan adalah ikan air tawar, aquades, dan juga garam. Matikan ikan dengan cara memukul kepalanya. Selanjutnya, bersihkan seluruh sisik pada tubuh ikan dengan menggunakan pisau. Ukur dan potong daging ikan dengan ukuran 1 x 1 x 1 cm. Daging ikan yang telah dipotong diukur kembali dan pastikan bahwa daging ikan memiliki ukuran 1 x 1 x 1 cm. Daging ikan yang telah dipotong masing-masing dimasukkan ke dalam gelas yang berisi larutan kontrol, larutan garam dengan konsentrasi 15%, dan larutan garam dengan konsentrasi 30%. Perendaman ini dilakukan selama 5 menit dengan 3 kali pengulangan. Hitunglah massa dari daging ikan baik sebelum pemberian perlakuan maupun sesudah pemberian perlakuan pada setiap sampel daging ikan.
Setelah melakukan pengukuran pada massa daging ikan, dilakukan juga pengukuran pada tingkat kekenyalan pada masing-masing daging ikan. Yang mana pemeriksaan tekstur daging ikan ini dilakukan sebelum pemberian perlakuan dan juga setelah pemberian perlakuan. Berikut merupakan hasil pengamatan pada massa daging ikan. Dan berikut merupakan hasil pengamatan pada kekenyalan daging ikan. Hal ini merupakan praktikum yang dilakukan untuk menganalisis pengaruh konsentrasi larutan air garam terhadap daging ikan. Nah, pada praktikum kali ini digunakan 3 jenis larutan, yaitu larutan aquades, larutan air garam dengan konsentrasi 15%, dan larutan air garam dengan konsentrasi 30%. Daging ikan yang digunakan ialah daging ikan mas dalam kondisi segar. Penggunaan ikan mas atau ikan jenis air tawar dalam praktikum kali ini disebabkan oleh kemudahannya dalam memperoleh daging ikan tersebut. Daging ikan cenderung cepat rusak atau membusuk dalam suhu lingkungan. Daging ikan mengandung banyak air dan pada suhu lingkungan akan terjadi penguapan sehingga mempengaruhi massa dan tekstur dari daging tersebut. Apabila digunakan daging ikan yang tidak segar, maka akan mempengaruhi hasil praktikum. Pernyataan ini didukung oleh Putra et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa ikan merupakan salah satu bahan pangan yang sangat mudah untuk mengalami pembusukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba seperti tingkat protein yang tinggi pada ikan, suhu lingkungan, pH, dan juga kebersihan dari proses penyimpanan, serta waktu penyimpanan. Penggunaan daging ikan pada praktikum kali ini juga bertujuan untuk melihat proses osmosis yang terjadi pada daging ikan, karena daging ikan bersifat semi permeabel. Hal ini didukung oleh Wulandari tahun 2021 bahwa daging ikan bersifat semi permeabel terhadap lingkungan dan juga larutan garam. Daging ikan yang digunakan dalam praktikum kali ini berukuran 1 x 1 x 1 cm. Hal tersebut dilakukan karena luas permukaan dapat mempengaruhi laju osmosis. Hal ini didukung oleh Rum et al. Tahun 2019 yang menyatakan bahwa luas area mempengaruhi laju osmosis. Semakin besar luas area, maka laju osmosisnya akan semakin cepat. Sebaliknya, semakin kecil luas area, maka laju osmosisnya akan semakin lambat. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, terlihat bahwa konsentrasi larutan dapat mempengaruhi massa dan tekstur dari daging ikan. Ketika daging ikan direndam di dalam air tawar atau larutan aquades, maka terjadi penambahan massa ikan dan juga tidak terjadi perubahan kekenyalan pada daging ikan tersebut. Hal tersebut terjadi karena daging ikan memiliki konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonik terhadap larutan aquades yang hipotonik, sehingga larutan dari konsentrasi rendah bergerak ke arah yang konsentrasi tinggi, yaitu pada daging ikan, sehingga terjadi penambahan massa daging ikan. Hal tersebut didukung oleh Derajat tahun 2018 yang menyatakan bahwa ikan air tawar memiliki konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan air atau lingkungannya, sehingga air dapat secara terus-menerus masuk melalui insang agar terjadi keseimbangan antara lingkungan dan daging ikan. Berbeda dengan kondisi daging ikan yang direndam dengan larutan aquades, kondisi daging ikan yang direndam dengan menggunakan larutan garam menunjukkan adanya perubahan pada massa dan juga teksturnya. Pada daging ikan yang direndam dengan menggunakan larutan garam dengan konsentrasi 15%, daging ikan yang semula memiliki bobot 1,21 gram berubah menjadi 1,15 gram setelah direndam selama 15 menit. Hal ini juga terjadi pada kondisi daging ikan yang direndam dengan menggunakan larutan garam dengan konsentrasi 30%. Yang semula daging ikan memiliki bobot sebesar 1,22 gram, kemudian setelah direndam selama 15 menit berubah menjadi 1,11 gram.
Selain itu, setelah dilakukan pengujian pada kondisi tekstur si daging ikan itu sendiri, setelah dilakukan perendaman selama 15 menit pada larutan garam dengan konsentrasi 15%, daging ikan yang semula memiliki tekstur kenyal kemudian berubah menjadi sedikit kenyal. Hal ini juga terjadi pada daging ikan yang direndam dengan menggunakan larutan garam dengan konsentrasi 30%. Yang semula daging ikan memiliki tekstur kenyal, setelah direndam memiliki tekstur yang padat. Terjadinya penurunan massa dan juga perubahan dari tekstur daging ikan setelah dilakukannya perendaman terjadi karena kadar air yang ada di dalam tubuh ikan bersifat hipotonik, sedangkan air larutan garam bersifat hipertonik, sehingga menjadikan adanya proses osmosis dan kandungan air yang ada di dalam tubuh ikan keluar yang menyebabkan terjadinya penurunan massa dan perubahan dari tekstur ikan yang semula kenyal menjadi padat. Selain itu, setelah dilakukannya perbandingan antara kondisi daging ikan yang direndam dengan menggunakan konsentrasi larutan garam 15% dan 30% menunjukkan bahwa daging ikan yang direndam dengan kondisi konsentrasi 30% memiliki perubahan yang lebih signifikan. Kondisi daging ikan yang direndam dengan menggunakan larutan garam dengan konsentrasi 30% memiliki perubahan massa yang lebih besar dan juga perubahan tekstur yang lebih padat. Hal ini dapat disebabkan karena semakin tingginya konsentrasi dari larutan garam yang digunakan, maka kadar air di dalam daging ikan akan semakin menurun. Hal ini didukung oleh Puspita et al. Tahun 2019 yang menyatakan bahwa garam mampu menarik cairan yang ada di dalam tubuh ikan dengan prinsip osmosis, sehingga semakin tinggi garam yang ditambahkan pada larutan akan menyebabkan kadar air yang di dalam tubuh ikan akan semakin menurun. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi larutan dapat mempengaruhi tekstur dan massa pada daging ikan. Karena adanya proses osmosis, yaitu proses perpindahan molekul dari lingkungan berkonsentrasi rendah ke lingkungan dengan konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran semipermeabel. Semakin tinggi konsentrasi larutan garam akan menyebabkan massa ikan semakin menurun dan tekstur semakin padat. Sebaliknya, semakin rendah konsentrasi larutan garam akan menyebabkan massa ikan semakin meningkat dan tekstur semakin kenyal.